Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, jemaah masyarakat berbahagia. Pertama-tama menyampaikan puji syukur Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayahnya. Dan sama-sama dapat berkumpul di sini adalah maka jemaah untuk melaksanakan sholat isya, tarawih serta insyaallah sama-sama berikhtiar berjemaah. Selanjutnya salam kita sampaikan pada junjungan besar salam yang dilapaskan Allah Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di musola ini dapat safar bersama nanti. Amin ya Allah. Bapak semuanya, biasanya sebelum sholat tarawih kita sama-sama mendengarkan ceramah agama atau betul pengantar sholat tarawih yang insyaallah malam hari ini diisi langsung oleh Ustaz Bakir Esagi. Oleh karena itu kita sama sama semoga sampai tadi dan bapak-bapak semuanya. Malam itu pada Ustaz untuk waktu tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak pengurus musala, Bapak Ibu jemaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak kalah pentingnya kesempatan Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat sama-sama melangkahkan kaki, menginjakkan tangan untuk menuju musala yang kita cinta ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai Allah itu sholat isya bersama-sama dan kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan itu sholat tarawih bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sholat isya dan sholat tarawih rahimahullah, untuk mengawali kultum kita pada malam hari ini saya akan mencoba membawa sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi al-jannatu mustaqatun ila arba'atin naqarib. Surga itu rindu dengan 4 perkara, dengan 4 golongan. Biasanya Pak yang rindu surga gitu, ya itu yang rindu surga. Tetapi ini bukan, sebaliknya. Surga yang merindukan kita ingin dimasuki oleh kita, ingin dimasuki oleh 4 golongan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia kita termasuk yang dirindukan oleh surga yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar itu Ramadan ini kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang dirindu oleh surga itu Bapak Ibu yang berbahagia dari Al-Quran, orang yang baca Al-Quran. Sering-seringlah kita baca Al-Quran, setidak-tidaknya pada bulan Ramadan ini Bapak Ibu yang berbahagia, 1 hari itu 1 juz yang harus kita baca setidak-tidaknya. Nanti satu bulan itu bisa kita 1 khatam Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum sholat 2 rakaat, tiap sholat itu kita baca dua lembar. Insya Allah 1 bulan itu dapat kita satu kali khatam Bapak Ibu yang berbahagia. Maka kalau ingin kita dirindu oleh Allah Subhanahu wa taala, seringlah kita baca, gemarlah kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini, bulan yang wahyunya Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Maka ibadah yang sangat dianjurkan dibaca Al-Quran. Baca Al-Quran Bapak Ibu yang berbahagia pada bulan Ramadan ini, ya. Kalau di bulan Ramadan ini bahkan dapat 100 kebaikan yang Allah berikan. Pada bulan lain 10 kebajikan. Alangkah ruginya kalau tidak kita laksanakan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa nanti ya kubur itu setiap saat memanggil kita 5 kali. Kubur memanggil kita 5 kali setiap saat. Apa kata kubur? Ana baitul wahdah. Abu ini kata kubur tempat rumah yang kesunyian.
maka ramilah kamu dengan membaca Al-Quran. Ya, karena nanti dia berbahagia kita ini dalam kubur itu sepi, dapat kawan enggak gitu. Maka ramaikan kita dengan membaca Al-Quran kata Rasulullah SAW. Ambo ini tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Ramaikanlah Ambo ini dengan baca Al-Quran. Maka baca Al-Quran setiap saat. Usahakan kita pada bulan Ramadan ini baca Al-Quran sehingga benar-benar kita dirindu oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama kalau kita ingin masuk surga, dirindukan oleh surga yang berbahagia. Masih ada kesempatan ya kita. Inilah berapa hari kita melaksanakan ibadah puasa 15 hari. Ini malam ke-15. Masih ada 15 hari atau 20 hari ini kita akan membaca Al-Quran yang berbahagia. Mudah-mudahan kita akan mendapat semangat. Quran itu bisa membuat semangat nanti di yaumil akhir, nanti dia bisa membantu kita. Ada nggak juga kisah itu yang berbahagia? Seseorang ahli maksiat yang sering baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Surah Al-Mulk itu Tabarakallazi, dia baca Tabarakallazi setiap sebelum tidur dia baca surah Al-Mulk. Ketika dia meninggal dunia Bapak Ibu yang berbahagia, maka bertengkarlah atau malaikat dia masuk neraka. Kata surah Al-Mulk, tidak, ini masuk surga. Bertengkar, maka kata surah Al-Mulk, kalau si anu ini masuk surga neraka juga, cepat nama aku di Al-Quran itu dari 114 jadi 113. Itu pembelaan surah Al-Mulk itu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka hendaknya kita sebelum tidur tuh usahakan kita baca surah Al-Mulk. Setidak-tidaknya berapa hari, berapa menit lah ibu yang berbahagia. Setidak-tidaknya dia juga baca 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu binnas, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, baca 3 kul kalau kita tidur. Tidak juga Bapak Ibu yang berbahagia. Berwudu kita sebelum tidur itu berwudu. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan itu mati dalam keadaan sahih. Ini harus kita lakukan. Kita semuanya kan akan mati loh. Akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang talil Quran, yang gemar baca Al-Quran, sedikit-sedikit baca Al-Quran, sedikit-sedikit baca Al-Quran. Ada waktu luang baca Al-Quran di toko. Sebelum ada pembeli baca Al-Quran, itu terus kita baca. Itulah ibadah yang sangat nyaman yang harus kita lakukan, menyenangkan hati kita Bapak Ibu yang berbahagia. Itu yang pertama, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Gemar suka baca Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirindukan Al-Quran itu adalah hafdzul lisan, memelihara lisan. Hiasilah lisan kita dengan perkataan yang baik, dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ucapkan itu yang dirindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sedikit-sedikit kita lah diasuh. Mungkin Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kesandung mulai yang keluar atau empek, kan? Ya, seharusnya tidak. Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah. Ini yang mengucapkan. Apalagi waktu petir. Ya, waktu petir itu Bapak Ibu yang berbahagia, itu doa itu selalu mustajab juga Ibu yang berbahagia. Tidak, kalau petir berbunyi, mulailah apa yang kita keluar kebiasaannya. Seharusnya disitulah doa kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, itu lisan. Ajari lisan kita dengan benar-benar mengatakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menyakiti lisan kita ini. Karena kata Rasulullah SAW, kebanyakan manusia yang membuat dan yang masuk neraka itu antara kumis dan jenggot. Ya, kalau banyak itu menyakiti hati orang itu yang berbahagia, susah nanti kita sakit hatinya, susah obatnya. Maka itulah kebanyakan itu akan membawakan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peliharalah lisan kita. Jangan sampai kita sakiti, menyakiti orang lain. Mudah-mudahan itulah kandung bisa kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga,
yang dirindukan oleh surga itu Bapak Ibu yang berbahagia, memberi makan orang yang kelaparan, apalagi memberi buku kepada orang yang berpuasa. Ini kesempatan itu yang berbahagia. Ini bersedekah gitu kepada orang yang berpuasa itu pahalanya luar biasa. Sama itu berpuasa juga ya. Kalau kita memberi sedekah orang yang berpuasa dapat pahalanya kita. Tidak telok ini yang berbahagia kita mendekat ke masuk surga itu dengan sholat, ini tidak sanggup. Dengan berbuat baik itu di manusia, hablum minas tetap kita laksanakan, tetap kita lakukan. Kalau hablum minas kita tidak baik, tidak akan masuk surga. Telok dengan sholat, telok dengan ibadah baik itu berbahagia. Yang bisa memasukkan kita surga itu adalah hablum minas kita dengan baik dengan manusia. Itu yang ketiga, yang membuat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, sumur Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ini ada sini kan mereka kata ubal aktor. Semuanya dalam Ramadan ini, bulan yang bulan berkah ini. Maka adalah kata Rasulullah mengatakan, mari surga itu dibuka seluas-luasnya. Tinggal itulah mau atau tidaknya Bapak yang berbahagia. Maka kata Rasulullah SAW, umatin yadkhulul jannah. Setiap umatku itu masuk surga. Illa aba, kecuali tidak mau. Itu masuk surga, Pak. Kecuali tidak mau. Surgalah dibuka seluas-luasnya. Ibadah itu pada bulan Ramadan ini dapat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan Allah berikan badan sehat, nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita, tetapi tidak mau laksanakan. Rugilah itu Bapak Ibu berbahagia. Maka oleh sebab itu hendaknya mas kesempatan Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu yang berbahagia. Ada satu kisah yang berbahagia terakhir, seorang raja Zulkarnain memerintahkan kepada pasukannya untuk menaklukkan satu negeri. Kata Raja Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, nanti kita akan menaklukkan satu negeri seberang. Nanti ketika pada malam hari kita akan melewati sungai, akan melewati sungai. Jika kalian nanti melewati sungai, apa yang terbijak ambil, kata Raja Iskandar Zulkarnain. Maka berangkatlah pasukan ini pada malam hari. Pasukan yang pertama melewatlah sungai tadi, tidak ada yang diambilnya, atau ini bijaknya batu. Pasukan lewat dimasukkan kedua, diambillah yang dipijaknya, dimasuk ke tasnya. Dan pasukan yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia, dia ambil sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya apa cerita ini bagaimana pada pagi harinya sang Raja Iskandar Zulkarnain mengatakan kepada pasukannya pada pagi harinya, coba buka tas kamu. Dibukalah tas itu, yang tas itu berisi emas dan berlian. Alangkah kejutnya, yang pertama tadi tidak bawa apa-apa, menyesal sesal-sesalnya, kenapa tidak mengambil tadi. Dan yang kedua tadi cuma sekok ada bawanya, senang tapi kesamping menyesal. Dan yang ketiga banyak diambilnya, penuh tasnya, bersyukur dan bergembira sekali. Begitu juga Ramadan ini Bapak yang berbahagia. Ada orang pada Ramadan ini biasa-biasa baik, tidak ada beramal, tidak ada ibadah, lewat begitu orang puasa lah situ, tidak lah. Yang kedua ada sekedar baiklah puasanya, sholat yang wajib, sunatnya tidak dikerjakan. Ada yang benar-benar dia lakukan Ramadan ini semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin. Inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang mendapat ketakwaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang ada di usaha ini istiqomah sampai akhir Ramadan akan mendapat peringkat ketakwaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus semuanya bahwa tadi sama-sama kita butuh atas watrawe bisa kita ambil di doanya.
dapat laksanakan sehari-hari semoga sampai dari Bapak semuanya. Itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.